Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu dan penuh keberkahan. Hari ini anak-anak kita akan melanjutkan kembali terkait dengan materi kita yang kemarin, bab 2, program linier. Monggo sekarang buku paketnya dibuka halaman 41. Oke, kita akan menemukan masalah 2.4. Ini adalah contoh masalah yang bisa diselesaikan dengan program linier. Ya, masalahnya itu bisa berupa soal cerita seperti ini atau bisa berupa kumpulan persamaan dan pertidaksamaan. Oke, kita coba dulu. Masalah 2.4 ini nanti akan kita terjemahkan. Soal cerita ini akan kita terjemahkan ke dalam bahasa matematika. Untuk memudahkan biasanya kita menggunakan tabel seperti ini. Ya, kita coba mulai. Bentar. Oke anak-anak, kita coba mulai. Sekelompok tani transmigran mendapatkan 10 hektar tanah yang dapat ditanami padi, jagung, dan palawija lain. Palawija ya nak, masih ingat ya? Palawija itu adalah tanaman-tanaman yang bisa ditanam selain padi. Bisa jagung, bisa kentang, bisa wortel, bisa kacang-kacangan, bisa ketela pohon, ya, dan sebagainya. Ini namanya palawija. Karena keterbatasan sumber daya petani, petani harus menentukan berapa bagian yang harus ditanami padi dan berapa bagian yang harus ditanami jagung. Jadi petani transmigran ini sudah memutuskan dia akan menanam padi dan jagung. Sedangkan palawija yang lain ternyata tidak menguntungkan. Berarti kita punya dua variabel anak-anak, variabel padi dengan variabel jagung. Jadi kita lambangkan, misalkan variabel padi dilambangkan dengan X, palawija jagung dilambangkan dengan Y. Batasan apa dulu yang harus kita tulis? Ya, semua batasan yang ada di sini. Nah, kita tulis di dalam bentuk tabel untuk memudahkan. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, dia memiliki 10 hektar tanah. Artinya apa? Ini adalah batasan maksimum tanah yang dipunyai oleh petani. Sehingga variabelnya adalah variabel tanah. Kita tulis di sini tanah. Oke, berapa batasan maksimumnya? Dia cuma punya 10 hektar. Kita tulis batasan sumber dayanya 10 hektar di sini. Satuannya boleh ditulis di sini untuk memudahkan. Oke, karena keterbatasan sumber daya, petani harus menentukan berapa bagian yang harus ditanami padi dan berapa bagian yang harus ditanami jagung. Sedangkan palawija lainnya ternyata tidak menguntungkan. Oke, untuk suatu masa tanam, tenaga yang tersedia hanya 1550 satuannya jam orang. Jadi tenaganya satuannya jam orang. Oke, kita punya batasan maksimal adalah 1550. Ini batasan maksimal. Karena hanya tersedia ini anak-anak. Kalau lebih nggak bisa. Oke, artinya apa? Misalkan saya menginginkan tenaganya itu 2000 jam orang, nggak bisa. Karena kita mampunya cuma menyediakan segini. Ya, berarti ini adalah maksimal. Oke, ternyata pupuk juga terbatas. Tidak lebih dari, apa artinya tidak lebih dari? Berarti paling maksimal ya, maksimal adalah 460 kilo. Kita tulis di sini pupuk batas maksimalnya adalah 460, satuannya adalah kilogram. Oke, kemudian diketahui pula bahwa untuk menghasilkan 1 kuintal padi diperlukan 10 jam orang tenaga dan 5 kilo pupuk. 1 kuintal padi diperlukan 10 jam orang tenaganya, 5 kg pupuk. Padi mana? Ini padi. Kita kan cuma punya dua variabel yang tidak kita ukur. Padi dengan jagung misalkan. Padinya adalah kita punya tenaga cuma 10 jam orang, pupuknya cuma 5. Oke. Kemudian untuk jagungnya gimana? Untuk 1 kintal jagung diperlukan 8 jam tenaga orang dan 3 kg pupuk. Berarti untuk jagung kita punya tenaga 8 jam orang, pupuknya adalah 3 kg. Oke, ini per kuintal. Ya, kemudian kondisi tanah memungkinkan menghasilkan 50 kuintal padi per hektar atau 20 kuintal jagung per hektar. Berarti kalau kita tulis di sini, kalau kita menghasilkan 50 kuintal padi per hektar, berarti 1 hektarnya dia bisa menghasilkan 50 kuintal. Ya,
1 hektarnya. Berarti kalau 1 kuintal berapa hektar, Nak? Kita tulis di sini. Berarti kalau 50 kuintal padi ya ini ya, padi dia dihasilkan oleh tanah 1 hektar. Oke, kalau misalkan cuma 1 kuintal, karena kita hitungnya kan per kuintal, Nak. Ini per kuintal, padinya per kuintal, kemudian jagungnya juga per kuintal. Berarti kalau 1 kuintal berapa hektar? Ya 1 dibagi 50 gitu ya, 1 dibagi 50. Berapa 1 dibagi 50? 0,02 hektar. Ini yang kita masukkan di sini untuk tanahnya. Oke. Begitu juga jagung. Jagung ternyata 20 kuintal jagung per hektar. Artinya apa? 20 kuintal per hektar untuk 1 hektar. Berarti kalau 1 kuintalnya berapa hektar, Nak? Berarti 1 dibagi 20. 1 dibagi 20 itu adalah 0,05 di sini. Tidak ya? Ini sudah, ini sudah, ini sudah, ini sudah, ini sudah, ini sudah, ini juga sudah, ini sudah, ini sudah. Kita sudah memasukkan 6 angka di sini. 9 ya? 9 angka di sini. Oke. Kemudian belum selesai ternyata. Ternyata pendapatan petani dari 1 kuintal padi adalah 40.000. Sedangkan dari 1 kuintal jagung adalah 30.000. Oke, pendapatan petani per kuintalnya adalah 40.000. Ini ribunya di sini dalam bentuk ribuan. Kemudian jagungnya adalah 30.000. Ribuannya di sini. Oke, yang ditanya masalah bagi petani ialah bagaimana rencana produksi yang bisa memaksimumkan pendapatan total. Jadi yang hendak kita maksimumkan pendapatannya, nah inilah yang hendak kita maksimumkan. Gimana caranya? Padinya harus nanam berapa, jagungnya harus nanam berapa supaya pendapatannya bisa maksimal. Oke, jadi gitu ya. Nah, sekarang kita masukkan permasalahan ini ke dalam bentuk matematika. Jadi kalau kita lihat di sini, permasalahan yang pertama, kita hendak mencapai fungsi tujuan. Masih ingat ya, fungsi tujuan dilambangkan oleh Z matematika. Karena kita hendak memaksimalkan pendapatan, maka Z-nya adalah Z maksimum. Z maksimumnya apa? Kita lambangkan dulu. Padi tadi kita sepakati padi adalah X, gitu ya. Kemudian jagung adalah Y. Oke, padi adalah X, jagung adalah Y. Jadi kalau kita tulis di sini sebentar. Nah, kita tulis dulu misalnya. Sebelum kita masuk model matematikanya, kita tulis dulu permisalannya. Oke, misalkan. Oke, X adalah 1 kuintal padi. Ya, 1 kuintal padi per kuintalnya. Kemudian Y-nya adalah 1 kuintal jagung. Ya, jadi X-nya itu adalah 1 kuintal padi dan Y-nya adalah 1 kuintal jagung. Enaknya apa ya X-nya ya? Bukan 1 kuintal ya. Kalau 1 kuintal kan cuma 1. Sebentar, kita pakai kata-kata yang lain. Bukan 1 kuintal ya. Bentar. Nah, ini. Banyaknya kuintal gitu ya. Banyaknya padi per kuintal. Ini aja ya. Banyaknya padi yang hendak ditanam per kuintal. Kemudian yang ini yang diproduksi. Ini banyaknya jagung per kuintal. Gitu aja. Oke, sehingga kita punya di sini model matematikanya anak-anak. Model matematikanya adalah kita punya tujuan Z. Karena kita hendak memaksimalkan pendapatan, maka Z-nya kita tulis di sini boleh ditulis Z maksimum. Kita maksimalkan pendapatan, oke? Kalau di sini kita lambangkan dengan X untuk padinya, banyaknya padi per kuintal, jagungnya kita lambangkan Y, maka kita bisa nulis di sini ini X, ini X, ini X, ini X, gitu ya. Kemudian yang ini kita lambangkan dengan Y, ini Y, ini Y, ini Y, dan ini Y. Berarti Z maksimum pendapatannya yang tidak dimaksimumkan. Mana pendapatannya ini nak ya?
berarti 40x ditambah 30y. 40x ditambah 30y. Jangan lupa ini dalam ribuan. Nanti dikali 1000. Nah. Oke. Kemudian kendalanya atau batasannya. Sumber dayanya kita masukkan. Untuk tanahnya ternyata untuk padi 0,02x. Kita tulis sini 0,02x ditambah dengan jagungnya 0,05x. 0,05y. Dia batasan sumber daya maksimalnya 10 ya. Berarti kalau maksimalnya 10 tidak boleh lebih dari 10. Tandanya berarti lebih kecil sama dengan 10. Satuan nanti adalah hektar. Oke. Kemudian batasan yang kedua, tenaga. 10x ditambah 8y. Kita tulis di sini 10x ditambah 8y. Oke. Dia sama, tidak boleh lebih dari 1550. Berarti lebih kecil sama dengan 1550. Dalam bentuk adalah satuannya adalah jam orang. Oke, kemudian pupuknya juga demikian. 5x ditambah 3y tidak boleh lebih dari 460. Berarti 5x ditambah 3y dia tidak boleh lebih dari 460. Oke, bentuknya adalah kilogram. Jangan lupa karena x dan y adalah banyaknya padi dan banyaknya jagung, maka x dan y ini variabelnya tidak mungkin negatif. Berarti kita tambahkan di sini x-nya harus positif. Oke, y-nya juga harus positif. Oke, selesai anak-anak model matematikanya. Model matematikanya selesai, kita tinggal menyelesaikan model matematika ini. Oke, next kita lanjut. Nah, ini sudah ada di bukumu terkait dengan model matematika yang kita tulis tadi. Ya, ini dan ini. Ternyata ini kan bentuknya 0, nah ya desimal ya. Untuk memudahkan maka kita kali dia supaya 0,02 ini menjadi bilangan bulat. Ya, maka kita kalikan dengan 100. 0,02 kali 100 adalah 2x. 0,05 kalau kita 100 adalah 5y. 10 kalikan 100 adalah 1000. Oke, ini yang kedua, kendala tenaga, kendala pupuk ini sama. Ya, karena dia sudah bilangan bulat. Ini kendala negatifnya. Sudah ya? Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Kita punya 5 persamaan. Tidak sama anak-anak. Oke, kita selesaikan satu-satu ya. Kita masuk ke kendalanya dulu anak-anak untuk bisa menggambarkannya di dalam di dalam grafik. Oke, kita masuk yang pakai yang ini aja ya, bulat ya. Saya punya 2x ditambah 5y. Kita jadikan persamaan dulu sama dengan 1000. Oh, paling enak pakai 0 enaknya. Kalau x-nya saya masukkan 0, maka y-nya jadi berapa? 2 kali 0 ditambah 5y sama dengan 1000. Oke, ini 0 ya. Berarti 5y sama dengan 1000. Y-nya berapa? Y-nya berarti 1000 dibagi 5, berarti 200. Sehingga dari sini kita punya titik koordinat x-nya 0, y-nya 200. Oke, x-nya sudah 0, sekarang gantian. Pembuat 0 untuk y. Y sama dengan 0. Yuk. 2 kali x ditambah 5 dikali y. Y-nya dimasukkan 0. Oke, sama dengan 1000. Oke, 2 kali x itu 2x. 5 kali 0 itu 0. Sama dengan 1000. Berarti x-nya adalah 1000 dibagi 2. 500. Berarti titiknya adalah, jangan lupa titik x, y ya. Jangan dibalik. X-nya 500, y-nya 0. Berarti 500,0. Sehingga kita bisa menggambarkan ini anak-anak. 0,200, x-nya 0, y-nya 200. X-nya 0, y-nya 200. Berarti di sini. Oke. Kemudian yang ini adalah x-nya 500, y-nya 0. X-nya berarti ini ya. Cari x-nya 500 ini. Ya, maka y-nya 0. Berarti di sini. Nah, ini dua titik ini kita hubungkan dengan garis. Kita pakai garis merah. Oke, saya lanjut. Sekarang yang B. Kita punya 10x plus 8y. Kita pakai warna lain. Misalkan warnanya adalah biru. Oke, kita punya yang kedua. Yang kedua adalah kita punya 10x ditambah 8y lebih kecil dari 1550. Oke, kemudian yuk
kita masukkan, kalau X-nya kita masukkan 0, maka 10 kali 0 ditambah 8Y sama dengan 1550. Kita jadikan persamaan dulu aja ya, kayak tadi ya. Kita jadikan persamaan dulu aja. Sama dengan begini. Oke, 10 kali 0, 0 nak ya. Berarti tinggal 8Y. Ya, berarti di sini kita punya 8Y sama dengan 1550. Berarti Y-nya adalah 1550 dibagi 8. Coba kita hitung. 1550 dibagi 8. Hasilnya adalah 193,75. Ya, 193,75. Ya, oke. Hampir 194. Oke. Berarti titiknya di sini adalah 0,193,75. Gini aja. 3/4. Sama ya. 75 itu kan 0,75 itu kan 3/4. Gini aja supaya komanya cuma 1 di sini. Supaya nggak bingung ya. Saya jadikan pecahan biasa. Komanya koma biasa aja. Oke, koma biasa. Oke, ini untuk X sama dengan 0. Kalau untuk Y sama dengan 0 anak-anak, yuk. Y sama dengan 0, 10 kali X ditambah 8 kali 0 sama dengan 1550. Berarti 10X sama dengan 1550. Berarti X-nya sama dengan 155. Oke, 1550 dibagi 10. Berarti titik koordinatnya adalah X dulu, 155,0. Sehingga kita bisa cari di sini titiknya adalah 0,193 mau ke 194. X-nya 0, Y-nya 193. Ya, kira-kira di sini. Nah, di bawahnya 200 ini anak-anak. Ya, karena skalanya di sini 100, dari sini sampai sini 100. Berarti hampir-hampir ke 200 ini titiknya ini. Gak apa-apa ya. Kemudian satunya adalah 155,0. Berarti X-nya 155. Ini 200, 150 itu separuhnya. Berarti lebih dari separuh sedikit di sini. Ini adalah 155,0. Persamaan 2 dapat. Ini persamaannya adalah 10X plus 8Y. Ini sama dengan ya, jadi nggak apa-apa. Berarti sama dengan 1550. Ini ditulis lebih kecil kayak gini nak. Ini untuk menunjukkan bahwa daerahnya, bukan garisnya ya. Kalau garisnya, kalau kita tulis di sini garisnya itu adalah pakai sama dengan. Berarti 10X plus 8Y sama dengan 1550 gitu ya. Ini juga begitu. 2X plus 5Y sama dengan 1000. Oke, untuk persamaan garisnya saja. Oke, yang terakhir yang ini 5X plus 3Y kita tulis di sini. Misalkan ini pakai merah lagi ya. Saya pakai yang lain ya nak. Coba pakai warna yang lain, hijau misalkan ya. Kelihatan nggak hijau ya? Coba kita pakai hijau. Tapi nanti tetap garisnya ini garis merah ya, nggak apa-apa ya. Kita pakai yang hijau. Gimana? 5X ditambah 3Y lebih kecil sama dengan 460. Oke, kita masukkan X-nya dengan 0 sehingga menjadi 5 dikali 0 ditambah 3Y sama dengan 460. Kita jadikan persamaan dulu. Sama dengan ya. Sini. Kita jadikan sama dengan dulu. Ini ya. Berarti 5 kali 0 ini adalah 0 ditambah 3Y. Berarti mana ini? Bentar. Gak kelihatan titiknya saya. Berarti gimana? 3Y sama dengan 460. Berarti Y-nya adalah 460 dibagi 3. Kita lihat. 460 dibagi 3. Berarti 153 lebih. Ya. Kita tulis di sini. Mana tadi titiknya? Ini anak-anak.
nggak kelihatan saya kalau hijau ya. Nggak apa guys. Berarti 153,3 atau 153 sepertiga gitu aja ya. Oke, berarti titiknya adalah 0,153 sepertiga. Oke, next. Sekarang y-nya kita nolkan. Kalau y-nya dinolkan berarti 5x ditambah 3 kali 0 sama dengan 460. Berarti 5x sama dengan 460 karena 3 kali 0 itu 0. Maka x-nya sama dengan 460 dibagi 2. Berarti dia 90 dibagi 2 berarti 92. Benar enggak? Dibagi 5. 460 dibagi 5. 92. Berarti titiknya adalah titiknya adalah 92,6. Oke, berarti kalau kita pakai grafik ini adalah 0,153, x-nya 0, y-nya 153 di sini. Oke, nggak kelihatan mana. Bentar ya. Jangan ya. Oke, kita lihat dulu berapa ini? 0,153 sepertiga. 153 di sini, 153 sepertiga. Kemudian satunya adalah 92,0. 92 hampir 100 ya di sini. Maka garisnya ini. Nah, setelah tahu garisnya anak-anak baru kita cari. Kita cari pertidaksamaannya. Kok tadi yang ini dia kan lebih kecil ya, masih ingat ya? Kalau lebih kecil, maka daerahnya adalah yang mendekati 0,0. Oke, sekarang kita lihat garis yang ini tuh mana sih tadi? Ini kan garisnya. Nah, jadi garis ini itu membagi grafik ini menjadi dua daerah, daerah yang atas dan dengan daerah yang bawah. Karena dia lebih kecil daripada 1000, lebih kecil sama dengan begini tandanya, maka daerahnya yang bawah anak-anak, yang mendekati 0,0, berarti yang bukan daerahnya yang atas. Maka kita arsir yang atas. Saya arsir dulu yang atas ya. Nah, sesuai dengan kesepakatan awal kita, yang diarsir itu adalah yang bukan daerahnya. Oke, kemudian yang kedua, kita punya persamaannya ini. Ya, garisnya mana ini? Garisnya yang ini, yang biru ini. Oke, ternyata dia juga lebih kecil sama dengan, artinya apa? Artinya daerah yang mendekati 0,0 dari garis ini tuh yang merupakan daerah penyelesaiannya. Yang di luar itu berarti bukan. Berarti ini daerahnya ada daerah yang di bawah, ada daerah yang di atas. Ya, karena dia lebih kecil sama dengan, maka daerahnya adalah daerah yang di bawah, daerah penyelesaiannya. Yang diarsir adalah yang atas. Kita arsir yang atas. Untuk garis yang biru. Gitu ya. Nah, oke. Kemudian garis yang ketiga, 5x plus 3y sama dengan 460, garisnya tadi ini ya. Sama ya, dia ternyata lebih kecil sama dengan. Berarti yang diarsir adalah yang mendekati 0,0, yang bukan yang menjauhi 0,0 maka dia diarsir, bukan daerahnya. Maka ini kita arsir. Udah kelihatan ya, ternyata yang di atas garis, dari garis yang ketiga ini, itu hilang semua, diarsir semua sama saya. Habis sudah. Oke, jelas ya? Jelas. Kemudian, sekarang kendala non negatifnya. Kita punya x-nya lebih besar sama dengan 0. X mana sih lebih besar dari 0? X tubuh x kan ini. Oke, lebih besar dari 0 berarti mulai 0, 100, 200 yang sebelah sini. Nah, yang sebelah kiri kanan. Berarti yang sebelah kiri kita arsir. Kita arsir yang sebelah kiri. Ini adalah x lebih besar sama dengan 0. Diarsir sebelah kiri. Oke, kemudian satunya ternyata y-nya juga sama. Y-nya lebih besar dari 0. Y positif di atas. Yang ini, Y positif. Ya, yang Y negatif yang bawah. Berarti kita arsir yang bawah. Nah, oke. Dapat kan? Daerah bersihnya itu adalah daerah penyelesaiannya. Mana daerah penyelesaiannya? Ini daerah penyelesaiannya kotak ini. Bukan kotak ya, segitiga ini. Oke, sehingga kita dapatkan saya tulis di sini biar bersih ya. Segitiganya begini. Oke, ini daerah penyelesaiannya.
Ini adalah 0,0. Oke. Yang ini tadi berapa? Garis yang ini ya nak ya. Garis yang terakhir kan yang ketiga ini. Yang ini ya. Ya 92,0. Oke. Yang atas berarti yang ini. Yang ini. 0,153. 0,153 sepertiga. Dah dapat. Ya kalau sudah tinggal cari Z-nya dari ini. Ya, kita cari Z-nya. Di sini cukup kali ya. Gimana Z-nya tadi? Memaksimalkan ini ya. Maka kita tulis Z-nya adalah 40X ditambah 30Y dalam ribu. Untuk X sama dengan 0,0 pasti 0 nak ya. Nggak termasuk ya, berarti kita tinggal masukkan ini atau ini. Nah, kita masukkan yang ini dulu. Misalkan X-nya 0, Y-nya 153 sepertiga. Hasilnya berapa? Berarti 40 dikali 0 ditambah 30 dikali 153 sepertiga. Oke, hasilnya sama dengan, kita cari dulu. 30 dikali 153 sepertiga. 153 sepertiga dikali 30. Dikali 30. Hasilnya adalah 4.599. 4.600 lah nah ya. Jadi kita tulis di sini dia hasilnya 4.600. Dalam ribuan. Dalam ribuan. Ini ribuan. Apa artinya tadi ribuan? Dikali 1000. Berarti hasilnya kalau ini saya kali 1000 berarti 4.600.000. Nah ini hasilnya anak-anak. Ya 4.600.000. Kemudian yang berikutnya Z1-nya untuk Z yang 92,0 gimana? 92,0. Maka hasilnya sama dengan, yuk 40 dikali 92. Oke, ditambah dengan 30 dikali 0. Nggak cukup ini. Berapa hasilnya? 40 dikali 92. Pak kita tulis di sini. 40 dikali 92. 3.680. Belah mana ya? Ke sini anak ya. Ya, enggak apa ya. Z sama dengan 3.680 dalam ribuan. Kalau dalam ribuan berarti kita kalikan 1000 berarti 3.680.000. Nah, ini hasilnya. Karena kita ingin memaksimalkan tujuan, besar mana nak? 3.680 sama 4.600? Besar 4.600. Artinya ini adalah pilihan kita. Pilihan kita itu apa? X-nya 0, Y-nya 153. Siapa X? X-nya adalah padi. Siapa Y? Y-nya jagung. Jadi Pak Tani itu akan memutuskan menanam jagung saja. Berapa banyaknya jagung yang akan dihasilkan? 153,1 kuintal jagung. Itu lebih menguntungkan daripada Pak Tani itu menanam padi. Misalkan padinya ini, kalau ini padinya sebanyak 92 kuintal padi. Ya, yang dihasilkan. Ini ternyata lebih menguntungkan yang jagung. Oke, berarti selesai masalah kita. Mana pilihannya? Nah, pilihannya adalah ini. Enggak menanam padi, tapi semua lahannya 10 hektar itu ditanami jagung. Yang hasilnya nanti adalah 153 sepertiga kuintal jagung. Oke? Bisa anak-anak? Saya sekarang masalah 2.5. Perusahaan Galang Jaya memproduksi alat-alat barang elektronik, yaitu transistor, kapasitor, dan resistor. Perusahaan harus mempunyai persediaan paling sedikit 20 resistor. Ya, paling sedikit 20 resistor. Oke, kemudian 120 transistor, kemudian 150 kapasitor. Ini adalah batasannya. Resistornya 200, transistornya 120, kapasitornya 150. Kita tulis di sini. Resistornya 200, persediaannya, transistornya 120, kapasitornya adalah 150. Jelas ya? Oke. Kemudian yang diproduksi melalui dua mesin A untuk setiap 1 jamnya dan mesin B. Kita punya dua mesin
mesin A dan mesin B. Oke. Kemudian ternyata mesin A untuk setiap satuan jamnya, maka dia hanya mampu memproduksi 20 resistor, 10 transistor, dan 10 kapasitor. Mesin A, 20 resistor, 10 transistor, dan 10 kapasitor. Mesin A, resistornya cuma menghasilkan 20, transistornya cuma menghasilkan 10, kapasitornya juga menghasilkan 10. Oke. Kemudian untuk setiap mesin B, untuk setiap satuan jam kerja hanya mampu memproduksi 10 resistor, 20 transistor, dan 30 kapasitor. Berarti ini 10 resistor, 20 transistor, kemudian 30 kapasitor. Oke. Jika keuntungan untuk setiap unit yang diproduksi mesin A dan mesin B berturut-turut 50.000 dan 120.000, mesin A-nya itu adalah keuntungannya 50.000. Mesin A ya kita tulis di sini keuntungannya 50.000. Kemudian mesin B-nya 120.000. Yang ditanya adalah bentuklah model matematika masalah perusahaan Galang Jaya tersebut. Jadi kita lihat ya, kita misalkan X-nya adalah banyaknya unit barang yang diproduksi oleh mesin A. Oke. Y-nya adalah banyaknya unit barang yang dapat diproduksi mesin B. Berarti X dan Y-nya kita letakkan di sini. Ini X-nya di sini, ini Y-nya di sini. Nah, oke. Berarti kalau di sini X, maka ini X. Ini X, ini X. Oke, kemudian ini juga X. Mesin B, Y, berarti ini Y. Ini Y, ini Y. Ini juga Y. Oke, persediaannya tidak usah. Oke. Nah, jadi kita lihat sekarang kita menggunakan model matematikanya. Kendala persediaan mana? Ini anaknya, ini ya. Resistornya dulu 20X ditambah 10Y lebih kecil dari 200. Kita tulis di sini 20X ditambah 10Y lebih kecil sama dengan 200. Ya, kalau kita bagi 10 menjadi 2X ditambah Y lebih kecil dari 20. Ini. Oke, sebentar. Lebih kecil apa lebih besar ini ya? Persediaan paling sedikit anak-anak. Berarti lebih besar ya? Katanya berarti. Paling sedikit itu kan berarti minimal. Minimal dia adalah 200. Berarti kalau lebih dari 200 boleh. 500 boleh. Ya, berarti dia lebih besar. Oke. Kemudian kendala yang kedua, transistornya ternyata 10X ditambah 20Y sama ya. Lebih besar sama dengan 120. Kita tulis di sini. 10X ditambah 20Y lebih besar sama dengan 120. Kita bagi dengan 10, 1X ditambah 2Y lebih besar dari 12. Ini ya. Berarti X ditambah 2Y lebih besar dari 12. Kemudian yang berikutnya adalah 10X ditambah 30Y lebih besar daripada 150. Kita tulis sini 10X ditambah 30Y lebih besar sama dengan 150. Ini kalau dibagi 10, 1X ditambah 30Y ditambah 3Y lebih besar sama dengan 15. Berarti 1X, X aja, tambah 3Y. Oke, lebih besar sama dengan 15. Kendala negatifnya sama. X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Ya, terus setelah ini diapain? Setelah ini ya bikin grafiknya. Ya, bikin grafiknya dulu. Nah, ini grafiknya. Ya, tahu kan grafiknya dari mana? Tahu enggak? Tahu enggak grafiknya dari mana? Ya dari sini, dari persamaannya. Nah, kita punya 2X plus Y sama dengan 20. Kita coba dulu. 2X plus Y sama dengan 20. Kita tulis di sini. 2X plus Y sama dengan 20. Oke, kita masukkan pembuat nolnya. X-nya 0 atau Y-nya 0 anak-anak. Kita masukkan. Maka, kalau X-nya 0, kita masukkan di sini. X sama dengan 0. Ya, maka 2 dikali 0 ditambah Y sama dengan 20. Ya, ini 0 ya, berarti Y tok sama dengan 20. Artinya titiknya di sini adalah 0,20. Kemudian yang satunya kalau kita masukkan Y-nya sama dengan 0, maka 2 kali X ditambah Y-nya 0 sama dengan 20. Berarti 2X sama dengan 20. X-nya adalah 10. Oke, maka titik koordinatnya di sini adalah 10,6. Oke, apa artinya 0,20?
X-nya 0, Y-nya 20. Berarti di sini. Ya. Apa artinya 10,0? Berarti X-nya 10, Y-nya 0. Berarti di sini. Nah, garis merah inilah adalah persamaan ini. Berarti saya tulis di sini persamaannya 2X ditambah Y sama dengan 20. Oke, next persamaan berikutnya. Kita lihat persamaan berikutnya. X ditambah 2Y sama dengan 12. X ditambah 2Y sama dengan 12. Kita masukkan X ditambah 2Y sama dengan 12. Benar ya? Coba dilihat lagi. Benar ya? X ditambah 2Y sama dengan 12. Kita jadikan persamaan dulu. Yuk, kalau X-nya kita masukkan 0. Berapa ini? 0 ditambah 2Y sama dengan 12. Berarti 2Y sama dengan 12. Y-nya adalah 12 bagi 2, 6. Berarti titiknya adalah 0,6. Kemudian kalau Y-nya 0 gimana ini? Kalau Y-nya 0 kita masukkan ke sini. Berarti X ditambah 2 kali 0. Ya, sama dengan 12. Ini 0. Oke, berarti tinggal X doang. X sama dengan 12. Berarti titik koordinatnya adalah 12,0. 0,6 berarti X-nya 0, Y-nya 6. X-nya 0, Y-nya 6. Ini. Oke, X-nya 0, Y-nya 6. Kemudian satunya X-nya 12, Y-nya 0. X-nya 12, ini 12. Bentar, ini 12, Y-nya 0. Ya, 12. Ini adalah tadi berapa? 6 ya. Terus mana ya sebelah sini? Oke, berarti garisnya yang hijau ini. Yang hijau ini adalah persamaannya X ditambah 2Y sama dengan 12. Oke, next lanjut anak-anak. Berikutnya, persamaan yang berikutnya adalah yang terakhir, X ditambah 3Y lebih besar dari 15. Berarti X ditambah 3Y sama dengan 15 ya. Berarti X ditambah 3Y sama dengan 15. Sebentar. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Ini yang ketiga. Oke. Berarti ya kita masukkan kalau X-nya 0 gimana? 0 ditambah 3Y sama dengan 15. Maka Y-nya adalah 15 dibagi 3, 5. Titiknya adalah 0,5. Oke, kalau Y-nya yang kita nolkan, yuk. X ditambah 3 kali 0 sama dengan 15. Berarti X-nya adalah 15. Titik sudutnya adalah, koordinatnya adalah 15,6. Oke, berarti 0,5, X-nya 0, Y-nya 5. X-nya 0 di sini, Y-nya 5 naik ke atas, ini Y5. Oke, di sini titiknya. Kemudian satunya 15,0, X-nya 15. Di sini X15, Y-nya 0. Maka garis biru inilah garis untuk X plus 3Y sama dengan 15. Oke, next anak-anak, kita lanjut. Nah, sekarang ternyata pertidaksamaannya ini lebih besar semua. Masih ingat ya, kalau lebih besar semua? Kalau lebih besar semua pertidaksamaannya, maka daerah yang menjauhi 0,0 itulah daerah penyelesaiannya. Berarti untuk garis merah ini yang diarsir adalah yang bawah. Ini yang diarsir. Nah, gini. Oke. Begitu juga untuk yang X plus 2Y sama dengan 12. Garis hijau ini yang diarsir juga yang bawah karena dia lebih besar. Bawah diarsir. Garis yang terakhir, yang ketiga ini juga sama. Garis biru yang diarsir juga yang bawah. Kita sesuai dengan kesepakatan, daerah yang bersih adalah daerah penyelesaian. Oke, kemudian yang non negatif sama. X lebih besar sama dengan 0. Oke, berarti daerah yang diarsir adalah sebelah kanan, sebelah kirinya diarsir, sebelah kanannya bersih. Ini adalah X lebih besar sama dengan 0. Kemudian kita juga punya Y lebih besar sama dengan 0, berarti yang di daerahnya di yang atas, yang bawah diarsir. Untuk menghilangkan di sebelah sini. Ini hilang akhirnya. Oke, berarti daerahnya ini. Berarti kalau saya gambarkan di sini daerah gini. Nah, ini, terus gini, terus gini. Nah, titik ini adalah ini. Ya, 0,20. Oke, titik ini adalah ini. Berapa ini?
perpotongan antara garis merah dengan garis biru. Merah sama biru. Merah itu 1. Kita eliminasi dulu. Ini ya. Biru itu yang ketiga ini. X ditambah 3Y sama dengan 15. Oke. Yang atas kita kalikan 1, yang bawah kita kalikan 2. Jadi gimana? Berarti 2X ditambah Y sama dengan 20. Yang bawah kita kalikan 2. 2X ditambah 6Y sama dengan 30. Oke. Berapa ini? Dikurangi ya. 2X kurangi 2X 0. Y dikurangi 6Y min 5Y. Oke. 20 dikurangi 30 adalah min 10. Berarti Y-nya ini adalah 2. Min 10 dibagi 5. Ya. Kalau Y-nya 2, kita masukkan ke sini. Aduh, gak cukup ini. Di sini aja ya. Apa ya? X ditambah 3Y sama dengan 15. Y-nya saya masukkan 2, berarti X ditambah 3 dikali 2 sama dengan 15. Berarti X-nya sama dengan 3 kali 2, 6 ya. 6 pindah ke ruas kanan jadi min 6. 15 dikurangi 6 hasilnya adalah 9. Berarti titik koordinatnya adalah 9,2. Ini 9,2. Oke. Kemudian yang ini. Yang ini. Itu ini. Nah, berapa titiknya tadi ini? Garis biru ini. 15,0 ya. Nah, 15,0. Nah, nanti ini akan kita maksimalkan. Jadi, modelnya tadi mana? Memaksimumkan jika keuntungan untuk setiap unit yang diproduksi mesin A, mesin B berturut-turut 50,0 dan 120.000 ya, 50.000 dan 120.000. Maka kita cari aja titiknya ya. Apa aja tadi? Bentar. 0,20, 9,2 dan 15,6. Oke. Saya taruh atas saja ya. Ini 0,20 sama 9,2. Ya, benar dah. Kita lihat 0,20, 9,2 dan 15,6. Titik-titiknya. Oke. Titik-titiknya itu yang mana? Yang ini. 0,20, 9,2 dan 15,6. Oke. Oke, kita cari manakah yang optimum sesuai dengan persoalan ya. Ternyata persoalannya ini adalah jika keuntungan untuk setiap unit yang diproduksi mesin A dan B berturut-turut 50.000 dan 120.000, keuntungan maksimum. Iya, sebentar. Berarti Z-nya ini nanti kita masukkan ke sini. Ya, berarti kalau ini gimana? 5 dikali 0 ditambah 12 dikali 20. 12 kali 20, 5 kali 0 itu 0, 12 kali 20 itu adalah 240. Ya, berarti ini 240 yang ini. Dalam 10.000, berarti 0-nya 4 ya. Ya, 10.000 itu kan 10.000. 0-nya 4, 1, 2, 3, 4. Berarti 2.400.000. Yang ini nak, yuk. 5 dikali 9 ditambah 12 dikali 2. Berapa? 5 kali 9 itu adalah 45. 45 ditambah 24. 45 ditambah 24. Dari 69. 69. Ya. 45 ditambah 24. Dalam 10.000. 690.000. Kalau yang ini? Yuk. Berarti 5 dikali 15 ditambah 12 kali 0. Berarti 75 ya. 75 kali puluhan ribu, 750.000. Mana yang paling menguntungkan? Mana yang paling menguntungkan? Menguntungkan berarti yang paling besar ya. Yang ini ada 75.000, 750.000, ini 690.000, ini 2.400.000. Yang paling menguntungkan ini. Ya, artinya apa? Mesin A itu tidak memproduksi apapun, mesin B itu memproduksi barang sebanyak 20 unit yang nanti akan menghasilkan keuntungan 2.400.000. Oke? Paham ya? Paham, insya Allah. Pahim tuh? Pahimna. Alhamdulillah. Oke, lanjut nak.
Sekarang coba kita selesaikan soal-soalnya. Nah, dibuka uji kompetensi 2.1 ya. Kita coba dulu. Monggo silakan dicoba dulu. Mana yang dicoba, Bu? Nah, sekarang gini saja. Untuk nomor absen ganjil, kalian kerjakan nomor ganjil. Untuk nomor absen genap, kalian coba kerjakan nomor genap. Oke, semangat, dicoba dulu. Terima kasih anak-anak. Saya tutup sekian dulu videonya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.